جميل من ربي يا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alni syakuran wa ja'alni saburan wa ja'alni fi aini saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar? Alhamdulillah rabbil alamin. Senang sekali saya Iqbal Faiz kembali hadir menyapa Anda dalam program yang saya yakin sudah ada tunggu-tunggu, yaitu program Cahaya Hati Indonesia. Dan hari ini alhamdulillah kita sudah mendarat berada di Masjid Jami Darul Falah Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Dan alhamdulillah juga mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan, kekuatan iman dan Islam, dan insya Allah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa, hari ini kita berada di Masjid Jami Darul Falah sekali lagi, dan kita ditemani oleh 3 orang guru yang insya Allah akan membagi tausiahnya, membagi ilmunya, memberikan pesan-pesan positif kepada kita dengan tema besar yaitu mensikapi aib saudaramu. Yang pertama ada Kiai Haji Didin Hafiduddin, kemudian Ustadz Bendri Jai Surahman, dan juga Kiai Haji Fikri Haikal. Juga nanti kita akan ditemani juga oleh qori'ah kita yaitu Kaila. Pemirsa, sebagai manusia Allah sudah ciptakan kita dalam sebaik-baik bentuk. Namun ternyata kesempurnaan yang kita miliki juga berbanding lurus dengan segala kekurangan dan kesalahan yang diberikan Allah, dihiaskan kepada diri kita. Dan sebagai manusia pun kita menyadari kesalahan tersebut. Tentu manusia yang beriman sangat sadar akan kesalahan dan segala khilaf. Tapi alangkah sedihnya kalau kemudian kesalahan yang kita miliki kemudian dibicarakan oleh orang lain. Sementara kita pribadi juga sedang dalam proses hijrah menjadi lebih baik. Demikian pula orang lain. Sangat sedih tentunya ketika mereka sedang dalam proses hijrah, namun kesalahan dan dosa-dosa yang mereka lakukan sering kita bicarakan. Untuk itulah tema besar kita yaitu mensikapi aib saudaramu. Ini sangatlah penting sebagaimana Allah menyuruh kita untuk senantiasa menutup aib saudara kita. Bahkan ada sebuah doa, Allahumma astur aurati wa amin rawati, agar Allah senantiasa menutup aib kita. Baik pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan simak tausiah pertama yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Didin Hafiduddin dengan subtema koreksi dan tutup aib saudaramu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Para pemirsa Cahaya Hati Indonesia dimanapun Anda berada, dan jamaah kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah yang ada di Masjid Jami Darul Falah, yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama menyadari bahwa 2 hubungan yang diutamakan dalam ajaran Islam yang harus senantiasa kita kuatkan. Pertama adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah hubungan kita manusia dengan manusia. Yang disebut dengan apa? Hablum minallah wa hablum minan nas. Menjaga, memelihara hubungan kita dengan Allah, menjaga, memelihara hubungan kita dengan sesama manusia. Dua-duanya penting, dua-duanya bagian dari keimanan kita.
Iman kita tidak akan sempurna kalau kita hanya berhubungan baik dengan Allah. Sementara hubungan dengan manusia kita abaikan. Atau sebaliknya, kita hanya menjaga hubungan kita dengan tetangga kita, dengan sama saudara kita. Tapi kemudian kita mengabaikan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ilustrasi yang disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan pentingnya dua hubungan ini. Beliau mengatakan begini, irhamu man fil ardi, yarhamkum man fis sama. Sayangi oleh kamu sekalian. Irhamu, sayangi dengan penuh kesungguhan manusia yang ada di muka bumi. Tetangga kita, saudara kita, keluarga kita, sahabat kita, kenalan kita. Yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kepada kita segala makhluk dengan izin Allah yang ada di langit. Malaikat akan menyayangi kita. Demikian pula makhluk-makhluk yang lainnya. Ketika kita mencurahkan, memperhatikan, memberikan kasih sayang kepada sesama kita. Tetapi ternyata tidak mudah mengelola dua hubungan ini. Kenapa tidak mudah? Karena dalam diri kita ada nafsu. Dalam diri kita ada apa? Nafsu. Yang nafsu itu kalau tidak dikendalikan, tidak dididik, tidak diarahkan, itu akan cenderung selalu pada hal yang negatif. Kalau tidak diarahkan, tidak dididik. Dalam surat Asy-Syams dikemukakan, wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allah menciptakan manusia makhluk yang terbaik, yang sempurna. Ya. Tetapi juga Allah memberikan ilham. Ilham itu kita artikan kemampuan, potensi yang kita miliki, potensi baik dan potensi buruk. Kalau seandainya yang dikembangkan potensi baik, kita akan menjadi manusia yang kamil, yang sempurna, yang baik. Tetapi kalau yang kita kembangkan potensi buruk kita, maka kita akan menjadi manusia yang merugi. Wa qad khaba man dassaha. Rugilah orang yang. Nah, salah satu potensi buruk itu adalah kita melihat orang lain, sering terlalu melihat orang lain. Apalagi melihat kesalahannya. Sehingga ada istilah gajah di depan mata tidak kelihatan. Tapi apa yang kelihatan itu? Binatang yang kecil yang jauh kelihatan. Saking apanya itu? Kita sering terlalu memperhatikan kesalahan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Makanya di dalam Al-Quranul Karim, di dalam sunnah Rasulullah SAW, memperhatikan semata-mata hanya melihat, tidak menjaga, tidak memelihara, tidak menutup aib saudara-saudara kita, itu dinyatakan tertutup pintu surga baginya. Na'udzubillah min dzalik. Pekerjaannya mencela orang lain. Pekerjaannya hanya menceritakan keburukan orang lain. Pekerjaannya hanya menyabarkan kesalahan orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannah. Tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Nammamun. Orang yang pekerjaannya mencaci maki, menyebarkan aib orang lain. Seolah-olah orang lain itu penuh dengan aib, penuh dengan kesalahan. Sementara kesalahan kita pun banyak tapi tidak kita sadari. Oleh karena itu kita diperintahkan untuk selalu melakukan muhasabah. Melakukan apa? Muhasabah. Bahkan Umar bin Khattab mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sekalian. Ya, introspeksi diri kamu sekalian, perbaiki diri kamu sekalian. Qabla an tuhasabu. Sebelum kalian nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu maka bagi kita sekarang, kita harus merubah nih
Ya, harus merubah cara pandang kita, mindset kita. Lebih senang memperhatikan kesalahan diri sendiri daripada selalu memperhatikan kesalahan orang lain. Apalagi disebut dengan ghibah, dengan namama. Karena pintu surga tertutup. Bahkan di dalam hadis yang lain Nabi mengatakan laisa bimu'minin bita'anin, tidak akan pernah masuk surga orang yang pekerjaannya mencela orang lain. Insya Allah nanti kita teruskan pada segmen berikutnya. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, memelihara diri kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi laytan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul adzim. Terima kasih Kela ya yang sudah membacakan Al-Qur'anul Karim surat Al-Hujurat ayat 12. Mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari bacaan ayat barusan. Pahala dilimpahkan kepada Kaila, Hafizah, Qari'ah kita dan kepada kita semua yang mendengarkan. Surat Al-Hujurat itu sering disebut dengan surat akhlak atau sering disebut dengan surat al-mu'amalah. Surat apa? Surat akhlak dan surat al-mu'amalah. Karena memang garis besar dari surat itu adalah menggambarkan bagaimana penataan hubungan kita dengan kita. Bagaimana penataan hubungan manusia dengan manusia. Terutama antara orang-orang yang beriman dengan sesama orang-orang yang beriman. Ayat 11 itu larangan menghina satu kelompok pada kelompok yang lain. La yaskhar qaumun min qaumin. Tidak boleh saling menghina. Nah ayat 12 ini luar biasa, lebih rinci. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Yang dipanggil itu orang yang beriman. Ijtanibu, jauhi oleh kamu, jangan dekat-dekat. Jauhi, tinggalkan begitu. Apa yang ditinggalkan? Katsiran minadh-dhonni, terlalu banyak sakwa sangka pada orang lain. Terlalu curiga. Curiga itu kalau bahasa Jakartanya curigisen. Ya, terlalu banyak curiga melulu. Matanya mata curiga. Ya bukan mata husnudzon. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni ismun. Karena sungguhnya sebagian besar dari curiga itu dosa. Jangan-jangan kita memproduksi dosa tiap saat. Karena melihat orang diam curiga, kayaknya dia bingung tuh. Ya, ada saja orang diceritakan. Pakai baju ini diceritain, pakai baju ini diceritain. Ya, padahal inna ba'dadh-dhanni ismun. Wala tajassasu. Jangan kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau bisa tutup kesalahan orang lain itu.
Kalau mau dibuka oleh kita koreksi, nasihati. Ya, jangan kemudian disebarkan, tahu nggak diumumkan. Ya, di Facebook, di WA kita. Kemudian siapa yang senang, share. Wah, ini adalah perbuatan yang sangat buruk. Perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tidak boleh gibah seseorang pada orang yang lain. Gibah itu apa artinya? Menceritakan keburukan orang lain, sebenarnya memang orang itu benar. Itu namanya gibah. Ya. Kalau tidak benar itu bukan gibah, namanya apa? Fitnah. Hampir sama tuh. Fitnah dan gibah. Kalau fitnah itu tidak ada faktanya, tidak ada buktinya. Kalau gibah itu ada buktinya, tapi kita menceritakannya bukan di depan orang itu untuk memperbaiki, diberitakan pada orang lain. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, para pemirsa Cahaya Hati di Indonesia. Ya. Coba perhatikan. Di situ Allah memberikan ilustrasi yang luar biasa. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Kalau kalian senang melakukan gibah, membuka, menyebarkan aurat, kesalahan orang lain tanpa berusaha memperbaiki, itu kita sama dengan senang, hobi memakan daging saudara kita yang bangkai. Coba. Sudah daging saudara, bangkai lagi. Apakah kalian senang? Tidak seperti itu. Ya, jadi sama dengan kita menggerogoti bangkai yang busuk, bangkai orang lagi, bangkai saudara lagi. Fakarihtumu. Al-Quran menjawab, pasti kalian akan benci untuk makan bangkai itu. Makanya ujungnya wattaqullah. Bertakwalah kalian kepada Allah. Jauhi perbuatan-perbuatan itu. Mari kita bersihkan nih, ya udara kita, hubungan kita, ya dari ghibah dan fitnah. Karena itu akan merugikan kita semuanya. Merugikan di dunia dan merugikan di akhirat. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Barangkali sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan dari jamaah. Silakan. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ibu Lili Suryani. Saya ingin bertanya ya Pak Ustadz. Bagaimana bila pekerjaan kita menuntut untuk mencari tahu tentang kehidupan seseorang dan kita harus menginformasikannya ke banyak orang. Terima kasih Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya tinggalkan pekerjaan itu. Cari pekerjaan yang baik. Ya. Jangan kita punya profesi, punya pekerjaan walaupun gede gajinya, mencari kesalahan orang lain. Ya, apalagi disebarkan. Bayangkan oleh kita. Kesalahan orang lain, ya, yang mungkin juga kesalahannya juga kita juga ada kesalahan seperti itu. Tapi kemudian kita cari-cari, kita wawancara sampai mendetil. Wah, terus dibuat laporan. Kemudian ditayangkan di berbagai macam berita. Dosanya luar biasa itu. Ya, itu namanya adalah apa tuh? Tajassus, ya, dengan ghibah, double. Dosanya itu double. Harus takut kita kepada Allah. Justru acara-acara yang semacam ini tidak boleh terjadi. Ya, kalau kita sayang pada diri kita, sayang pada sesama anak bangsa kita, saudara-saudara kita, sayang kita pada sama kaum muslimin. Mencari-cari kesalahan orang lain dan kemudian memberitakannya. Kan biasanya orang lain senang tuh. Ya, di majelis taklim kadang-kadang habis selesai ngaji gitu. Nih saya punya berita baru nih. Tadi saya dengar si Anu gini. Benar enggak? Dimasukkan tuh di WA kita, disebarkan lagi. Kan akhirnya berantai. Dosa itu berantai. Dan ini harus segera di-cut, ya. Harus di-cut. Siapa yang meng-cut? Kita sendiri. Dengan apa? Dengan keimanan. Ya, dengan kesadaran hati, kesadaran tauhid bahwa Allah akan membalas kesalahan yang sengaja yang kita lakukan. Kalau kita terbiasa menyebarkan aib orang lain, itu nanti juga pada waktunya akan disebarkan aib kita oleh orang lain. Karena itu apa?
Karena Nabi mengatakan ada 2 dosa yang akan langsung dia balas oleh Allah Subhanahu di dunia, bukan sekedar di akhirat. Ya, isnani yu'ajjilani, ya, isnani yu'ajjiluhumullahu fid dunya. Ada 2 dosa yang akan dipercepat oleh Allah, ya, sanksinya, azabnya di dunia. Apa itu? Pertama adalah uququl walidain, berbuat buruk sama kedua orang tua, akan dibalas nanti oleh anaknya. Wadzulmu, dan kezaliman. Maksudnya kezaliman itu ya, salah satunya menceritakan kesalahan orang lain, bukan memperbaiki. Ya, oleh karena itu maka mari kita jadikan suasana kehidupan sekarang ini dalam kehidupan masyarakat dan bangsa kita yang membutuhkan ketenangan, kedamaian, ya, dan ternyata banyak masalah yang diakibatkan oleh gibah itu. Belum tentu benar kemudian disuarakan pada orang lain. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, Allah menjauhkan kita dari perbuatan-perbuatan yang buruk, yang tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kiai Haji Didin Hafidudin atas tausiahnya, koreksi dan tutup aib saudaramu. Memang rasanya nikmat sekali ya Bapak Ibu ya membicarakan aib orang lain. Nikmat banget, saya juga seperti itu. Maka harus mengakui kesalahan dan harus senantiasa diperbaiki. Karena sejatinya Allah dan Rasulnya sudah banyak sekali melarang umat Islam, orang-orang yang beriman untuk membicarakan aib orang lain. Bahkan hukumannya diibaratkan seperti memakan bangkai saudara kita sendiri. Hanya rasa sayang dan cinta kepada saudara kita yang akan menyelamatkan diri kita dari membicarakan aib dan keburukan orang lain. Terima kasih sekali lagi Kiai Haji Didin Hafidudin, kita doakan beliau panjang umur dan senantiasa memberikan yang terbaik untuk umat. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali dengan guru kita selanjutnya yaitu Ustadz Bendri Jaisurahman dengan subtema Tutuplah Aibmu dan Bertaubatlah. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min thayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Para ayah dan bunda jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tadi menyimak lantunan ayat suci Al-Qur'an yang disampaikan oleh Ananda Khaila, mengingatkan di ayat terakhir, wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Ya, pada hakikatnya mereka tidak menzolimi kami, kata Allah, tapi mereka menzolimi diri sendiri. Kalau tadi kiai kita, Kiai Haji Didin berbicara tentang menutupi aib saudara-saudara kita, ada hal yang harus kita pikirin juga adalah aib diri sendiri. Karena siapa di antara kita yang tidak punya dosa?
Sekarang kalau saya tanya Bapak dan Ibu, siapa yang nggak punya dosa angkat tangan? Yang ngerasa nggak ada? Ada? Atau yang kira-kira dosanya dikit gitu ya. Dosa saya mah cuma segini Ustadz gitu. Ada? Ada yang berani? Kalau dihitung dosa kita dari awal lahir, awal balik, sampai kita mungkin seumuran sekarang, kan ini Masya Allah nih generasi muda semua nih. Ya. Ini pemuda semua kan kayaknya. Pemuda tahun 70-an ya. Kalau kita bicara tentang dosa, maka ada yang harus kita pahami, Allah Subhanahu wa taala sayang sama hambanya. Salah satu wujud kasih sayang Allah, setiap dosa yang kita lakukan ditutupi. Kenapa? Karena memang Allah memberi kesempatan kita untuk yang namanya mengiktiraf, mengenali, kemudian berupaya untuk memohon ampun kepada Allah. Makanya kalau kita memiliki yang namanya dosa, kita justru ada adab yang harus dipenuhi. Mohon maaf, sekarang banyak orang-orang yang berbangga-bangga dengan dosa dan aib. Bahkan PD diekspos, diupload di IG, di Facebook dan segala sosial media. Padahal Allah sudah tutupi. Dan inilah salah satu yang disebut manusia yang paling buruk. Rasulullah bersabda, kullu umatin mu'afan, setiap umatku diampuni dosa-dosanya. Illa mujahirin, kecuali orang mujahir. Siapa orang mujahir? Nah, ini kupingnya dipasang, ntar ada yang dengarnya mujair ya. Itu ikan. Ya. Mujahir. Apa tuh mujahir? Orang yang di malam hari berbuat dosa, dia khilaf, melakukan maksiat, kemudian pas waktu pagi subuh dengan pedenya diumumin ke orang lain. Semalam gua habis zina enak banget. Sama tetangga sebelah. Diceritain, wal iyazubillah. Inilah seburuk-buruknya makhluk. Habis nyolong cerita, habis maksiat cerita, bahkan bertepuk dada. Gua habis nabok orang, gua mabok ya 3 botol kagak sampai mati. Diceritain, inilah seburuk-buruknya makhluk. Maka ini disebut orang-orang yang menzolimi dirinya. Sudah jelas-jelas Allah menutupi aibnya, dan itulah kasih sayang Allah. Allah itu kalau mau membongkar aib kita gampang, Bu. Ya, tapi kan Allah dengan kasih sayangnya menutupi. Setiap hambanya berbuat dosa enggak dikasih bekas. Coba kebayang enggak kalau setiap dosa Allah kasih tanda dengan jerawat 1. Dosa jerawat 1. Dosa jerawat 1. Ntar kita curiga nama yang jerawatnya banyak. Oh, dosa lo ya kan? Enggak. Allah tutup. Allah tidak umumin pakai speaker di langit gitu ya. Ada malaikat coba ya, misalnya setiap pelaku dosa diumumin gitu kayak speaker masjid. Wahai gitu. Si Onoh lagi begini. Enggak. Bahkan kasih sayang Allah tuh kalau kita lihat pelaku dosa aja masih dikasih nikmat. Nikmat nafas tuh maling ya, waktu nyolong kan dosa. Kasih sayang Allah salah satunya masih dikasih kesempatan nafas yang panjang. Buktinya nenteng TV masih kuat. Dikejar warga larinya paling kenceng. Kalau Allah nggak sayang tuh dibikin nafasnya bengek. Ya kan? Gampang banget bagi Allah. Lagi dia nenteng TV tiba-tiba pingsan. Tangkap polisi modar. Jadi kita belajar dulu. Sekarang teori pertama pahami cintanya Allah dulu. Cintanya Allah salah satunya adalah ditutupi aib. Berarti kalau udah tutupi aib,
jangan selesai alhamdulillah nggak ketahuan, bukan. Kalau terus dilakukan, tidak beristighfar, karena salah satu makna istighfar itu adalah dari kata ghafaro yang artinya menutupi, membatasi, sebagai selubung, sebagai selimut yang akan membuat orang lain tidak mengetahuinya. Maka orang-orang yang dibongkar aibnya, mungkin saat dia berbuat dosa, dia enggak memohon ampun sama Allah. Ada orang-orang yang diberikan kesempatan bertobat, dia enggak pakai, baru aja berbuat dosa, malah dia tahu dia berbuat dosa, enggak istighfar, enggak mohon ampun, beberapa waktu kemudian dibongkar aibnya. Sosial media sebagai alat yang sekarang dipakai untuk menyebarluaskan aibnya. Ada yang seperti ini. Makanya salah satu kewajiban seorang muslim, jika melakukan yang namanya dosa, jangan kasih tahu orang. Yang kedua adalah segera istighfar. Ya, segera mohon ampun. Mohon ampun itu selain dihapuskan dosa-dosanya, justru juga ditutupi dari aib yang terbongkar. Kalau ada orang yang bangga sampai bilang enggak bakal ketahuan, enggak bakalan ketahuan, pokoknya cuman gua doang yang tahu sama Allah misalnya. Tapi nanti di akhirat pengadilan Allah itu akan membongkar aibnya. Bahkan nanti di hadapan seluruh makhluk, orang ini termasuk akan dipermalukan. Dan itu yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi. Allah berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Maka diletakkanlah kitab, sebuah buku tebal, catatan amalnya. Maka orang-orang yang selama di dunia berbuat dosa dan dia nggak sempat istighfar, nggak mohon ampun, begitu melihat kitab ini kaget dia, matanya melotot, musyfiqina mimma fi, kaget, ya Allah. Kemudian apa kata dia? Wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab. Waduh, buku apaan ini? Buku apaan? Kaget dia, ini buku apaan? La yughadiruna saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada amalan yang besar maupun kecil kecuali tercatat. Kecil, besar, sepele, kecatat semuanya, dibongkar. Ibu-ibu ya, kalau habis pulang dari minimarket ada sisa kembalian, jangan sampai diumpetin, ngelapor sama suami. Jangan bilang nggak usah tahu, suami nggak usah tahu. Ya, biarin aja pakai, lumayan ya, buat ini buat ini. Kenapa? Kalau itu disuruh kembaliin nilep 2.000, kita anggap sepele, di akhirat kecatet. Kita merasa bahwa nggak bakal ketahuan, di akhirat kecatet, dibongkar aib kita di hadapan seluruh makhluk. Oh, yang dulu selama dipuji sebagai orang baik, ternyata dosanya banyak. Ternyata tukang tipu. Yang suka nuduh, ini anak remaja mana nih, kadang lagi di kelas dia ketut sembarangan, temennya yang dituduh, lu kentut ya, lu dasar. Dia biasanya nih yang ngomong duluan tuh pelakunya tuh, menyembunyikan aibnya, nuduh orang. Maka kalau kita pahami, orang-orang yang selama ini ditutupi aibnya, dia memohon ampun kepada Allah, maka dia kembali dalam keadaan yang bersih. Orang-orang seperti inilah orang-orang yang beruntung. Orang-orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan yang terbaik. Sebab tidak satu pun manusia memiliki dosa, tapi manusia yang terbaik adalah yang setiap dia melakukan dosa, dia senantiasa memohon ampun kepada Allah. Memohon bagaimana pengampunan Allah ini sedemikian luasnya. Makanya kalau dalam Quran
Allah memanggil orang-orang ini dengan panggilan yang sangat indah. Allah memanggil hambanya dengan panggilan yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Siapa yang jiwa yang tenang? Dia ini orang-orang yang kembali kepada Allah, meninggal dalam keadaan sudah diampuni dosa-dosanya. Mau dosa-dosanya diampuni? Mau. Kembali kepada Allah dalam keadaan bersih. Apa kata Allah kepada orang ini? Irji'i ila rabbiki radiyatan maradiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang lapang, hati yang ridha dan diridhoi. Aduh, kalau udah diridhoi lah Allah, Masya Allah, kita menjadi golongan orang-orang yang beruntung. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, dan masuklah kamu ke dalam surgaku. Allah persilahkan, padahal selama di dunia kita mungkin saja melakukan dosa. Tapi orang-orang yang melakukan dosa ini orang yang cepat sadar. Allah memberikan gambaran dua makhluk yang menjadi cikal bakal bagaimana ada yang dibenci, ada yang diridhoi. Yang pertama yaitu iblis, yang kedua adalah Adam. Iblis kita tahu ini sebenarnya kata Ibnu Katsir sesosok jin namanya Azazil. Jadi jin yang taat awal mulanya. Azazil namanya. Namun karena bertahun-tahun ibadah, tiba-tiba ada yang namanya warga baru, ya, yaitu makhluk baru namanya Adam, ditunjuk jadi pemimpin, keki dia. Enggak setuju dia. Dia protes sama Allah. Maka dia diberi gelar iblis. Iblis ini kata para ulama dikata ablasa yublisu iblasan au iblisan. Artinya makhluk yang sangat kecewa dan putus asa. Makanya kalau ada yang datang kemari kecewa sama panitia, gelarnya apa? Iblis, hati-hati. Ah, gua kecewa sama panitia masjidnya. Hati-hati, ente namanya iblis. Nggak boleh kecewa. Apalagi bapak-bapak, ya kalau kecewa larinya ke cewek, nggak boleh. Gara-gara dia kecewa, dia nggak mau, maka disuruh sujud nggak mau. Ketika itulah sombong. Sombongnya dia udahlah durhaka sama Allah, banggain diri. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Saya ini kan dari api, lebih baik dia dari tanah. Tuh Allah murka, marah. Kenapa? Karena dia nggak ngakuin dosanya. Jelas-jelas durhaka sama Allah, masih berdalih. Orang-orang kaya inilah yang nyari-nyari pembenaran. Jelas-jelas nyolong, dipikir cari pembenaran. Ini kan boleh dibilang nih bukan ini hak saya, padahal ada orang lain ditilep. Beda dengan Nabi Adam. Bagaimana Nabi Adam? Ketika dia diingatkan sebuah tempat yang enggak boleh, atau Allah katakan fala taqraba hadhihi sajarah, jangan dekati pohon itu. Ternyata Nabi Adam berhasil yang namanya ditipu oleh iblis. Iblis saking bencinya menipu Nabi Adam. Nabi Adam ditipu karena iblis kan menipunya, sampai akhirnya muncullah yang namanya dosa. Dosanya makan buah yang terlarang. Singkatnya Nabi Adam pun diingatkan, tapi Allah mencintai Nabi Adam. Innallaha astofa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala alamin. Allah memilih Adam sebagai contoh di antara semua umat karena Adam punya sifat iktiraf, yaitu dia mengakui kesalahannya kepada Allah. Setelah kita berbuat dosa, jangan sombong seperti iblis. Belajarlah dari Nabi Adam mengakui kesalahan atau iktiraf. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itulah mungkin sebagai sekelumit pesan buat kita di sini semua, untuk jangan sampai kita membongkar aib sendiri, pede banget menguploadnya di sosial media, tapi yang penting
Tutuplah aib, salah satunya bukan diam saja tapi perbanyak istighfar. Semoga kita diberi hidayah untuk selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'tiraf dan istighfar, dua hal yang harus kita laksanakan, kita lakukan sebagai orang-orang yang sering berbuat dosa. Jangan sampai kita menjadi orang yang mujahir atau orang yang senantiasa berbangga dengan apa yang dosa yang kita lakukan, menceritakannya kepada orang lain. Ini juga sering kita kerjakan. Kemudian segera bertaubat. Mudah-mudahan koreksi masukan dari Ustadz Bendri membawa kita semakin semangat untuk memperbaiki diri. Kita akan jeda sejenak dan akan kembali bersama Kiai Haji Fikri Haikal dengan tema selanjutnya. Namun kita akan bertemu dulu dengan sahabat saya Kiki Cahya yang sudah ada di luar. Silakan Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, apa kabar? Semoga Anda dalam keadaan yang sehat walafiat di hari ini. Nah pemirsa, seperti yang disampaikan oleh Ustadz kita di hari ini mengenai tausiah di hari ini, yaitu mengenai membicarakan aib orang lain. Semoga kita termasuk orang-orang yang tidak pernah membicarakan aib orang lain dan juga semoga Allah senantiasa menutup semua aib-aib kita. Amin. Nah daripada kita ngomongin aib orang lain nih pemirsa, gimana kalau kita mencari minuman yang seger-seger aja. Sekarang saya sedang berada di depan booth Luwak White Coffee di Masjid Jami Darul Falah yang tepatnya di Petukangan Utara, Jakarta Selatan. Kita ngobrol langsung yuk sekarang juga. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Ibu, saya kepengen minuman yang seger-seger tapi kekinian, ada nggak ya? Wah pas banget nih Mbak. Pas banget ya, oke. Luwak White Coffee sekarang mempunyai minuman kekinian Mbak, yaitu Luwak Tarik Malaka. Ya. Nah ini kopi kekinian pertama di Indonesia yang dengan susu kental manis gold lengkap dengan 100% gula arennya Mbak. Wah saya jadi penasaran, saya pengen cobain, boleh nggak ya Bu? Ya boleh Mbak, langsung aja ya Asik. Mbak saya buatin. Baik. Saya kasih tahu cara penyajiannya. Saya sambil duduk ya. Oh iya silakan Mbak. Nah ini pemirsa, Ya. kita ditunjukin cara buatnya. Ya kita masukkan kopinya dulu. Ya. Ya. Lalu kita masukkan air panas. Oke, kita masukkan air panas pemirsa. Wah. Ya. Lalu kita aduk. Ya, kita tambahkan es batunya. Wah, ini nih yang seger. Ya, seger sekali, Mbak. Kalau saya emang suka es gitu, jadi emang harus esnya yang banyak ya Bu ya? Oh ya, lebih seger Mbak. Iya. Ya, lalu ditambahkan dengan susu kental manisnya sebagai toppingnya Mbak. Oke, tapi ditambahkan lagi dengan airnya juga sebagai air biasa gitu ya Bu ya? Itu serelasi Mbak, bisa Oh, disambahkan. iya, iya, oke, Ya. oke. Nah, tidak perlu diaduk juga nggak apa-apa Mbak sebagai topping. Ya, silakan Mbak dicoba. Alhamdulillah Ibu, terima Ya. kasih ya. Saya coba dulu ya pemirsa ya. Ya. Nah, gimana Mbak rasanya? Rasanya segar dan juga nikmat nih pemirsa, yang pasti haus hilang gitu ya. Jadi kita nggak usah sering-sering ke coffee shop untuk menikmati kopi kekinian. Tapi ngomong-ngomong nih Bu, saya boleh bungkus nggak ya buat orang di rumah? Oh boleh banget Boleh Mbak, ya? nanti saya siapin ya Mbak. Asik nanti ya Bu ya. Iya. Jadi yang pasti pemirsa harus ingat ya, inilah kopi yang dilengkapi dengan susu kental manis gold dan juga gula aren. Inilah kopi kekinian Luwak Tarik Malaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Yang mulia para ulama, para kiai, para habaib, para asatiz dan asatizah, yang saya hormati para tokoh masyarakat Petukangan, DKM Masjid Jami Darul Falah, Petukangan Utara, Jakarta Selatan, ibu bapak, saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia. Sebuah keluarga
rumah tangga yang dibangun oleh seorang muslim dan muslimah, motivasinya tidak lain mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak rumah tangga berhasil mencapai pantai kebahagiaan, tapi enggak sedikit juga yang terjerumus masuk ke dalam jurang kehancuran. Kok bisa? Motivasinya bukan mencari ridho Allah. Sebab kalau berkeluarga, menjalani hidup berumah tangga, motivasinya karena Allah, pasangan suami istri akan mampu memahami bahwa ia menikah bukan cuma sekedar menerima kecantikannya, bukan cuma sekedar menerima kebaikannya, tapi di situ juga menerima kekurangannya. Iya Bu? Iya Bu? Apaan? Ah, so tahu lo lah. Begitulah hidup manusia ini, nggak ada yang sempurna. Ketika memilih pasangan, maka motivasinya mencari ridho Allah. Kalau ke sana kita memahami, menikah artinya menerima kebaikan dan kekurangannya. Menerima pasangan apa adanya, baik kelebihan maupun ketidaksempurnaannya. Kenapa? Karena dalam rumah tangga seluruh nilai-nilai kebaikan yang dilakukan itu ibadah kepada Allah. Dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, kebaikan yang dikerjakan nilainya ibadah di sisi Allah. Suami tempat istri nyari ibadah, istri sebaliknya tempat suami memperbanyak ibadah. Itu kalau motivasinya mencari ridho Allah. Memang tugas menjaga keharmonisan dan kehormatan rumah tangga dan keluarga adalah kewajiban suami dan istri. Menjaga kehormatan adalah tugas masing-masing pasangan, ya suami ya istri. Tapi lihat, walaupun kewajibannya sama, Islam ngajarin lebih dulu kepada orang laki. Orang laki. Islam ngajarin lebih dulu kepada kita orang laki karena kita akan jadi suami. Islam ngajarin lebih dulu. Makanya lempengan ini ibu-ibu belaga budeg aja dulu dah Bu. Apa tuntunan Quran? Wa asiruhunna bil ma'ruf. Pergauli istrimu dengan baik. Nah itu tadi. Kalau motivasinya berumah tangga mencari ridho Allah, dia menerima kebaikan dan kekurangannya. Mempergauli pasangannya dengan baik. Baik ucapan maupun perbuatan. Maaf Pak. Perempuan, wanita itu makhluk yang hatinya lembut dan perasaannya halus. Makanya nih kebanyakan makhluk halus yang datang ke sini. Maksud saya begini, perempuan tuh dia lebih sakit kalau ditampar pakai ucapan ketimbang pakai tangan. Betul diem aja loh lah. Kalau ditampar pakai tangan mungkin sejam 2 jam sakitnya hilang, berhenti dia nangis. Tapi kalau ditampar pakai ucapan, oh mungkin sampai mati dia bakalan ingat. Pengalaman. Karena itu tuntunan Islam mengajarkan kepada kaum laki
Karena menjadi suami, pemimpin rumah tangga, wa asiruhunna bil ma'ruf, pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan maupun perbuatan. Maaf ya, kadang-kadang nih orang laki ngerasa egois, diktator. Ini bini siapa sih nyautin melulu nih? Mentang-mentang menjadi kepala rumah tangga, tulang punggung keluarga, merasa nyari nafkah lalu diktator. Apa kata suami, istri harus ikut. Apalagi ucapan atau perbuatannya semena-mena. Maaf ya, kadang-kadang ada juga loh suami yang kalau lagi emosi nggak karu-karuan, ucapan-ucapan yang kurang baik keluar dari mulutnya. Tuh yang ngomong iya pengalaman berarti itu. Nah ini kan tidak menjaga kehormatan keluarga, apalagi sampai diceritakan ke orang-orang. Lagi emosi keluar rumah diumbar. Masalah yang terjadi kepada pasangannya, masalah yang terjadi kepada keluarganya diumbar di luar, diceritakan kemana-mana. Nih orang laki yang kayak begini bahasa Jermannya lemes. Lagi kesel, lagi emosi, keluar rumah cerita, ngobrol kekurangan istri. Masya Allah. Sampai istri dikata-katain. Ikan asin. Karena itu Islam ngajarin kita lebih dulu nih, pergauli istri dengan baik, baik ucapan dan perbuatan. Saudara, junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswah paling sempurna, teladan paling top, contoh yang tidak ada duanya. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga beliau, bagaimana beliau bersikap terhadap istrinya, luar biasa. Anas bin Malik menceritakan, bertahun-tahun saya berkhidmat jadi khodam. Jadi khodam tuh bahasa sekarang asisten rumah tangga. Anas bin Malik, bertahun-tahun saya berkhidmat dalam rumah tangga baginda Nabi, belum pernah saya dengar Nabi teriak-teriak marah. Belum pernah saya lihat ada asbak melayang, bakul nasi tengkurep. Bertahun-tahun saya membantu rumah tangga Nabi, tapi nggak pernah terdengar suara bentakan kepada istrinya, apalagi mengeluarkan ucapan-ucapan yang kasar. Bahkan satu riwayat menceritakan Nabi itu kalau manggil istrinya dengan kalimat ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Luar biasa santun Nabi itu, lembut, manggil istrinya dengan kalimat-kalimat ya Allah, luar biasa lembut. Ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Karena Siti Aisyah memang pipinya kemerah-merahan. Beliau kalau manggil istrinya ya Humaira, hai yang kemerah-merahan. Bahasa anak sekarangnya, ada apa beb? Satu sisi ini menunjukkan bagaimana lembutnya Nabi kepada istri. Di sisi lain, loh, ini ngajarin kepada kita nih para suami, harus lembut kalau manggil istri. Jangan lupa bang, panggilan emang kelihatannya sepele,
tapi dapat membangkitkan keharmonisan dalam berumah tangga. Kita ini orang laki kadang-kadang kan enggak, terlalu jujur tapi nyakitin. Udah tahu istrinya hitam, kalau manggil buluk sini loh nih. Jujur tapi nyakitin ini loh. Karena itu tuntunan Quran, suami dulu yang diajarkan. Pergauli istrimu dengan baik, baik ucapan maupun perbuatan. Pernah nggak kita nih orang laki menyadari ketika istri kita mau kita ajak nikah, sesungguhnya dia sudah mengorbankan hidupnya. Dia sudah mengorbankan pergaulannya. Dia sudah mengorbankan masa depannya. Bahkan dia sudah tinggalkan keluarganya. Demi untuk mendampingi kita. Yang senang aja belum tentu. Tapi susah udah di depan mata. Pengorbanannya sungguh sangat luar biasa. Dia tinggalkan itu semua, dia korbankan itu semua, dia mau mendampingi kita. Apakah untuk itu kita perlakukan dengan tidak baik? Bu, sekarang gantian loh. Kalau tadi orang laki, para suami mempergauli istri dengan baik, baik ucapan dan perbuatan, maka istri juga harus ngimbangi. Ini dalam rangka menjaga kehormatan pasangan. Istri juga harus mengimbangi. Bagaimana caranya? Pertama, kata Nabi, istri solehah itu apabila dipandang dia menyenangkan. Kalau dilihat sama suami nyenengin hati. Mirip ibu-ibu petukangan nih, kalau dilihat sama laki nyenengin hati. Amin. Jangan kalau dilihat sama laki, laki jadi ceneh. Ceneh tahu ceneh? Dilihat sama laki nggak ada bedanya sama dompet tanggung bulan. Maka istri yang soleha apabila dipandang suami dia menyenangkan. Tahu suaminya pulang jam 5, jam setengah 5 dan dah bebedak. Yang cakep. Menor dah, lempengan mana aja dah belepotin. Tadi saya katakan, kebaikan yang dilakukan oleh pasangan, baik suami maupun istri dalam rumah tangga, mencari ridho Allah, ini nilainya ibadah. Maka seorang istri yang menyenangkan jika dipandang suami, itu nilainya ibadah. Yang kedua, kalau diperintah, dia taat. Lempengan ini belaga budeg loh. Diperintah dia taat selama perintah suami tidak melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kalau suami pergi dia pandai menjaga kehormatan dan harta suami. Itulah menjaga diantaranya kehormatan pasangan. Jangan kita menikah, kita memilih pasangan cuma mau senangnya saja. Tapi kekurangannya kita obral kemana-mana. Ini rumah tangga yang tidak memahami motivasinya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan. Baik, terima kasih Kiai Haji Fikri Haikal. Terima kasih atas tausiahnya dengan tema Jagalah Kehormatan Keluargamu. Jadi tanggung jawab ada di pertama di laki ya? Ya, diajarkan laki lebih dulu, walaupun memang kedua-duanya kewajiban. Harus punya komitmen. Ya, kalau awalnya adalah tauhid, ibadah, insya Allah semuanya lancar. Nah, Kiai, ini ada pertanyaan dari Nia Hardia. Ya. Jika ada pihak luar yang membuka aib pasangan kita di saat kita belum berumah tangga, apa yang harus dilakukan?
Membuka aib pasangan kita di saat kita belum berumah tangga. Ya. Oh. Pertanyaannya bagus sekali. Berarti ini bukan belum Bu, baru Mbak. Calon, Mbak Nia ya. Mbak Nia. Mbak Nia begini, siapapun yang membuka aib saudaranya, tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya, itu adalah perbuatan yang tidak benar. Andai kata yang disampaikan itu bohong, fitnah tuh. Andai kata yang disampaikan benar, ghibah. Dua-duanya terancam dosa, dua-duanya kena siksa azab yang sangat luar biasa. Tapi begini, buat Mbak Nia, orang boleh memberikan kita saran. Orang boleh memberikan kita segala macam masukan. Tapi yakinlah hidup ini kita yang menjalankan. Karena itu kalau ada orang membawa angin yang tidak sedap, membawa kabar burung yang tidak valid, belum tentu kesohehannya, jangan dulu dipercaya 100%. Sebab buat Mbak Nia dan buat kita semua, ayo kita jadi manusia dewasa. Mandang orang dengan kacamata putih. Semua orang punya dosa masa lalu. Tapi semua orang juga punya hak untuk lebih baik kehidupannya sekarang dan yang akan datang. Karena itu berkacamata putihlah, berhusnuzonlah. Kalau memang ternyata seperti itu yang lalu. Kalau memang apa yang diceritakan orang tersebut benar, ya sudah, itu kan yang sudah lalu-lalu. Yang sekarang dan yang ke depan, berdoalah kepada Allah, mudah-mudahan menjadi manusia yang baik. Saya pikir begitu. Baik, ini berarti calon pasangan ya Kiai ya? Barangkali dia galau karena mau nikah terus ada yang ngomong-ngomongin tuh. Betul. Fikri begitu, kok Fikri siapa? Si A begitu tuh, si A jadi bimbang gitu Kiai ya. Baik, terima kasih Kiai Haji Fikri Haikal. Mudah-mudahan apa yang disampaikan membawa semangat kita untuk senantiasa menjaga kehormatan keluarga kita. Intinya adalah tanggung jawab sekali lagi untuk menjaga kehormatan ada di pihak suami dan istri. Namun kunci utama ada di pihak suami untuk memulai menjaga kehormatan keluarga. Jangan jadi laki-laki lemes atau ember gitu ya. Kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali di segmen terakhir. Tetap bersama kami dalam Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih dari Masjid Jami Darul Falah Petukangan Utara, Jakarta Selatan, dan tema besar kita dalam Cahaya Hati Indonesia adalah mensikapi aib saudaramu. Guru-guru kita sudah memberikan tausiah, memberikan nasihat yang banyak sekali mengenai menjaga aib diri kita dan saudara kita. Rasa cinta, sayang, dan hormat kepada saudara dan keluarga kita yang akan menjaga lisan kita untuk membicarakan aib orang lain. Dan untuk diri kita sendiri yang senantiasa melakukan perbuatan dosa, yang terbaik adalah menyembunyikan dosa dan segera bertaubat. Mudah-mudahan taubat kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih jazakumullah khairan katsiran kepada Kiai Haji Didin Hafiduddin, kemudian Ustadz Bendri Jaisurahman dan juga Kiai Haji Fikri Haikal. Juga terima kasih kepada Kaila yang sudah menemani kita pada program Cahaya Hati Indonesia edisi kali ini. Mari kita tutup majelis yang mulia ini dengan bacaan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai penutup kita akan berdoa bersama yang dipimpin oleh Kiai Haji Didin Hafiduddin. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang saya hormati, jamaah kaum muslimin, kaum muslimat, marilah kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah dengan hati yang bersih, yang ikhlas, dengan perasaan tawadhu. Mudah-mudahan Allah akan mendengar dan mengabulkan segala permohonan kita. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mannu wa lakal fadlu wa lakal fadlu kama yanbaghi li jalalikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna alal qawmil kafirin fansurna alal qawmil zalimin fansurna alal qawmil fasiqin fansurna alal qawmil munafiqin fansurna alal qawmil hasidin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.